Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 11 Januari 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin seru lagi dan dibikin kita penasaran. Terlihat Dewa juga sudah sampai ke rumah dan dia juga langsung ke ruang CCTV yang ada di rumahnya. Dia juga melihat CCTV. Apakah benar dan gaknya Livia sama si Broko Kroni mengatakan hal itu? Tiba-tiba pas dia dibuka CCTV, dia juga langsung kaget. Dia melihat Nana yang lagi dipeluk oleh Fajar. Dewa juga sudah kena hasutannya si Broko Kroni. Lalu terlihat di sini. Di sisi lain di rumahnya Tante Merlin juga lagi menunggu Mbak Lia. Tiba-tiba Mbak Lia juga datang dan Tante Merlin juga dia mengasihkan sesuatu kepada Mbak Lia. Mbak Lia juga membuka cincin itu, ternyata itulah cincin duplikatannya, cincin yang pemberian Pak Fajar. Terlihat keesok harinya di sini Mbak Lia juga sangat senang dan dia juga langsung mau pergi ke kantor Cahaya Nana. Terlihat di sini Mbak Lia juga sampailah ke kantor Cahaya Nana dan disapa oleh Mbak Jian. Mbak Jian juga dia ngomong kepada Mbak Lia, "Kok kamu sekarang cantik bener Lia?" kata Mbak Jian kepada Mbak Lia. "Kamu sudah ditunggu sama bebek kamu di ruang kerjanya," kata Mbak Jian kepada Mbak Lia. Mbak Lia juga dia cuma tersenyum manis kepada Mbak Jian dan dia juga langsung pergi ke ruang kerjanya Pak Fajar. Lalu sampailah ke ruangnya Pak Fajar. Di sini Mbak Lia juga ngomong kepada Pak Fajar, dia juga akan mengatakan sesuatu kepada Pak Fajar. Tapi di sini Fajar juga dia ngomong kepada Mbak Lia, "Sekarang kita bicaranya di luar aja," kata Pak Fajar sambil membawa Mbak Lia ke suatu tempat. Singkat cerita di sini Mbak Lia juga dibawa kena motor gede untuk dibawa ke suatu tempat oleh Pak Fajar. Lalu Mbak Lia juga ngomong kepada Fajar, "Kita itu mau kemana Mas?" kata Mbak Lia kepada Pak Fajar. Pak Fajar juga ngomong kepada Mbak Lia, "Kamu udah megang aja yang kencang," kata Pak Fajar kepada Mbak Lia. Mbak Lia juga tidak banyak basa-basi, dia juga langsung memeluk Pak Fajar. Di sini di sisi lain Nana juga yang lagi mengulang di kamarnya, dia kepikiran bahwa dia waktu dipeluk ditolong oleh Pak Fajar dia kelihat sama si Broko Kroni sama si Livia. Tiba-tiba pas lagi melamun Junior menangis. Pas lagi menidurkan Junior datanglah Dewa. Dewa juga dia sudah mau marah kepada Nana karena dia sudah melihat CCTV. Lalu terlihat Dewa juga dia udah Junior tidur, dia juga ngomong kepada Nana, "Kita harus bicara di tengah rumah," kata Dewa sambil dia duluan pergi kepada Nana. Lalu pas di depan pintu kamar datanglah Sukati. Lalu Dewa juga sama Nana juga menitipkan Junior kepada Sukati. Pas di tengah rumah Nana juga ngomong kepada Dewa, "Apa yang mau dibicarakan Mas?" kata Nana kepada Dewa. Pas dia mau ngomong tiba-tiba dia melihat ada si Broko Kroni yang sudah pulang dari rumah sakit dan si Lurus Tunjung si Livia. Disusul lagi sama para buana. Lalu Dewa juga dalam batinnya dia bicara, "Ini tidak benar kalau saya ngomong sekarang. Nanti ketahuan sama mama sama si Broko Kroni dan si Livia," kata batinnya Dewa. Lalu di sisi lain keesok harinya dia juga langsung pergi mau menuju ke kantor. Tiba-tiba di tengah jalan ketemu sama Fajar. Dia juga mengejar motor Fajar dan menghadang Pak Fajar di tengah jalan. Lalu Dewa juga dia turun dari mobilnya dan sudah turun dia juga langsung ngomong Pak Fajar juga kepada Dewa, "Mau apa kamu menghadang saya Dewa?" kata Pak Fajar kepada Dewa. Dewa juga tidak banyak basa-basi, dia juga langsung melihatin video CCTV itu kepada Pak Fajar sambil dia juga marah-marah kepada Pak Fajar. Di sini Dewa juga sangat geram kepada Pak Fajar. Dia tidak sadar bahwa Pak Fajar juga dia punya bukti bahwa dia selingkuh sama Mbak Lia. Lalu terlihat Pak Fajar juga dia mengambil HP dan HP itu juga dibuka video yang dapat ngasih si Alia si Hildate. Langsung dikasihkan kepada Dewa. Dewa juga pas melihat video itu di HP-nya Pak Fajar, dia juga sangat kaget dan dia juga benar-benar terkejut melihat video itu. Lalu di sini Dewa sama Pak Fajar juga bisa diaduin oleh si Alia, si Latil sama si Kevin dan si Lurus Tunjung si Priska. Lalu di sisi lain di kamarnya Nana di sini kedatangan lagi si Broko Kroni si Biang Kerok, dia juga mengasih tahu kepada Nana
bahwa dewa telah membayar hutangnya Lia sebesar 2 miliar, kata si Brokokokrani. Singkat cerita, keesok harinya di sini Nana juga sama dewa juga dia ke sebuah kafe, dia membicarakan masalah itu. Di sini dewa juga sudah marah kepada Nana. Tiba-tiba Nana ngomong kepada dewa, "Kamu itu sepenting itulah kamu kepada Lia," kata Nana kepada dewa. Dewa juga sudah Nana ngomong kayak gitu, dia tidak bisa menjawab karena Nana sudah tahu. Di sini Nana juga mengasihkan video itu kepada dewa. Dewa juga pas melihat video itu dia juga sangat kaget, kok ini sama dengan punyanya yang dikasih tahu oleh Fajar, kata batinnya dewa. Terlihat dewa juga di sini sangat kaget dan terkejut melihat semua ini. Lalu di sisi lain keesok harinya, Balia lagi-lagi dia akan diculik oleh si Kehetoni, anak buahnya si Gavin. Di sini Balia juga berontak mau lepas dari pegangan si Kehetoni, dan di sini terlihat Balia juga dia jatuh ke jungklang, dan di sini Balia juga pingsan. Tiba-tiba datanglah Pasha. Pasha juga dia sangat geram, murka banget kepada si Kehetoni. Di sini si Kehetoni juga dibikin babak belur oleh Pasha. Lalu Pasha juga dia lagi berkelahi sama si Kehetoni, dan di sisi lain terlihat Pak Fajar juga di sini dia menolong Balia. Di sini terlihat Pak Fajar juga sangat khawatir dengan keadaan Balia yang terkapar pingsan. Balia juga langsung dibawa dari bawah, dibawa ke atas ke tempat yang agak aman. Di sini Balia juga ditidurin oleh Pak Fajar dan Pasha dan Lula di sana. Terlihat di sini Pak Fajar juga sama Pasha dan Lula juga sangat khawatir melihat keadaannya Balia. Lalu Lula juga ngomong kepada Pak Fajar, "Kak, kok denyut nadinya Balia sangat lemah," kata Lula kepada Pak Fajar. "Kita harus buru-buru membawa Balia ke rumah sakit," kata Lula kepada Fajar. Fajar juga di sini sangat panik melihat keadaannya Balia. Di sini terlihat Pasha, Lula sama Pak Fajar juga tidak banyak basa-basi, dia juga langsung membawa Balia ke rumah sakit. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 11 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger terus di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin tas ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.